jumlah SMA-nya yang melanggar surat edaran dari Gubernur Jawa Barat 111 SMA, dan SMK-nya dengan alasan kunjungan industri 22 SMK. Apa tindakannya? Kami sudah memerintahkan PTD, Inspektorat untuk melakukan telaah sejauh mana pelanggaran yang dilakukan, sehingga kami tidak akan segan untuk melakukan pemberhentian sementara maupun permanen. Kemudian, kalau sudah diberhentikan, apa kepala sekolah tugasnya? Kembali mengajar, menjadi guru biasa. Sahabat pendidikan, berjumpa lagi kita dalam program Visi Educate, tempat kita mendiskusikan isu-isu pendidikan secara kritis dan mendalam. Hari ini saya ditemani Mas Bambang Wisuda. Selamat sore Mas Bambang. Sorry. Dan kita akan membahas isu soal study tour, Mas Bambang ya. Dan kalau kita baca berita beberapa waktu lalu, dan sebenarnya hari-hari ini ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memecat kepala sekolah, walaupun sebenarnya pada akhirnya nonaktif ya, memecat kepala sekolah SMA 6 Depok karena memaksakan untuk melakukan studi tour. Dan sehari atau 2 hari kemarin juga menonaktifkan kepala SMA Negeri 1 Cianjur karena melakukan hal yang sama. Nah, untuk membahas isu soal pemecatan kepala sekolah, study tour, termasuk Jawa Barat, kita mengundang rekan kita yang juga aktivis, sekarang maunya disebut pengamat pendidikan, gitu ya, bahkan skupnya mau lebih kecil katanya, pengamat pendidikan Jawa Barat. Kang Iwan Hermawan. Selamat sore Kang Iwan. Selamat sore. Rampes, Kang Iwan. Kang Iwan ini tidak baru dalam pendidikan. Kang Iwan adalah guru yang sekarang sudah pensiun. Selain menjadi guru, Kang Iwan pun menjadi aktivis organisasi guru. Pernah di FAGI Bandung, lalu kemudian di FGII, Federasi Guru Independen Indonesia, lalu juga dengan kawan-kawan aktivis di Jawa Barat banyak mengkritisi isu-isu terkait dengan pelayanan publik, termasuk pendidikan. Jadi portofolionya tidak bisa diragukan lagi gitu ya Kang Iwan. Nah, sekarang kita akan coba tanya terkait dengan keputusan yang satu sisi disambut dengan gegap gempita gitu ya, khususnya oleh orang tua murid terkait dengan kebijakan study tour, tapi di sisi yang lain juga Pak Gubernur ini, Pak Deddy ini juga dikritik gitu ya karena dianggap otoriter. Nah, untuk itu kami ya pertama minta tanggapan dulu Kang Iwong ya, Mas Bambang, terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terhadap para kepala sekolah ini. Oh ya, Mas Bambang, juga hanya tambah sedikit lah. Aku udah pensiun sekarang. Ya. Jadi aku dapat tambahan julukan di Jawa Barat sebagai Abah Guriang. Guriang itu guru yang sudah menghiang. Bukan sang guriang kan? Nah, sang guriang itu dibantu oleh 7 guriang untuk membuat Danau Bandung. Nah, itu informasi. Jadi mobilku pakai tulisan guriang sehingga orang Jabar sekarang bukan Iwan Fagi lagi, Iwan Guriang. Oh, iya. Nah, tetap sama ya kan ya? Oh iya, ketika saya berhenti mengkritisi nasional, capek lah. Akhirnya balik ke kampung, ke daerah, saya terus mengkritisi kebijakan pendidikan di Jawa Barat dan di kota-kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Nah, ketika KDM belum dilantik lah, dia sudah menyatakan melarang berbagai larangan yang ada di Jawa Barat, termasuk piknik. Bagi saya suatu hal yang biasa. Saya udah capek sebetulnya mengkritik persoalan ini. Ketika datang KDM, perasaan ada dibantu juga gitu. Artinya ada yang pembimbing yang lebih tegas ketika pelanggaran yang bertahun-tahun dibiarkan, pada akhirnya dilakukan oleh beliau. Satu hal harus sepakat. Tetapi ada yang tidak sepakatnya, Bung Ade, Mas. Prosedurnya, ini kan kalau ada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021
tentang disiplin PNS. Maka untuk memberikan sanksi kepada PNS itu ada prosedur. Ya, tahap pertama kan SKPD yang bersangkutan itu dilibatkan untuk melakukan penelitian, investigasi, pemanggilan. Dari SKPD nanti inspektorat. Ya, kalau udah inspektorat dilanjutkan melaporkan ke BKD bagian hukum, maka keluar sanksi. Itu melalui prosedur, tidak langsung seperti ini. Untuk pemecatan, untuk sanksinya bersifat sedang atau ringan, itu bisa banding kan. Tapi kalau pemecatan diberhentikan dari jabatan PNS, itu kan prosedurnya lewat KSN di Jakarta. Dan saya berkali-kali melakukan pendampingan yang sudah diputuskan oleh gubernur waktu itu Ridwan Kamil dipecat. Akhirnya setelah kami mengadu ke ASN ada kesalahan prosedur. Jadi persoalannya prosedur. Jadi kalau seperti ini ya maaf kan. Kalau di kerajaan seperti ini, kalau raja sudah menginginkan berhenti, digantung, di apa gitu kan kerja seperti itu, berhentikan. Nah, tetapi menurut saya diancam, seharusnya diancam diberhentikan. Kami akan menurunkan tim untuk meneliti gitu. Itu. Namun di sisi lain ada hal positif, diibaratkan kalau memang ribuan binatang yang lari di hutan ditangkap oleh harimau, semua takut. Shock terapi dilakukan oleh Deddy Mulyadi terhadap para kepala sekolah di Jawa Barat. Ketika melakukan, yang lain banyak melakukan, satu ditangkap, yang lain ya akhirnya takut. Dan informasi terakhir, sekolah-sekolah yang melakukan, yang sudah tercatat melakukan karya wisata keluar provinsi, itu serentak akan dinonaktifkan. Nonaktifkan. Dalam arti diteliti terlebih dahulu tingkat kesalahannya oleh inspektorat, BKD, bagian hukum, maka nanti sanksinya ada yang dibatalkan, ada yang diberi sanksi ringan, atau mungkin memang diberi sanksi berat gitu. Memang jabatan kepala sekolah itu adalah jabatan tambahan, guru yang dapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jadi status gurunya kalau sudah tetap berlaku, kecuali status gurunya dibentikan dikarenakan ada pasal-pasal yang dilanggar gitu. Tetapi ini pun saya kira pemberhentian itu pun, kalau maksud saya begini, jika memang memudahkan proses pemeriksaan supaya tidak mengganggu proses kinerja kepala sekolah, maka dinonaktifkan sementara. Tapi jangan final bahwa itu dipecat. Bahasanya kan dipecat, itu yang membuat reaksi teman-teman di Jawa Barat. Begitu, Kang Adik, Mas Bambang. Jadi menyetop kebijakannya sudah bagus, cuma prosedurnya ya, tata caranya yang cenderung diktator ya. Oh iya, jadi begini, saya sebagai guru punya pengalaman nih. Ada kegiatan, memang tidak semua karya wisata itu jelek. Saya sebagai guru sosiologi, sebelum saya pensiun, saya tiap tahun bawa anak-anak ke Baduy. Bagaimana merasakan hidup di Baduy tanpa listrik, dengan mandi di sungai, anak senang. Tapi kebanyakan melatih anak menjadi hedon. Gitu. Siswa yang tidak mampu dipaksa ikut, tidur di hotel mewah, dengan situasi hotel yang ya belanja, dibawa belanja ke mall gitu, ke tempat-tempat itu kan, terus terang aja di lain pihak itu juga ada pendidikan yang kurang baik gitu. Bagi orang kaya, saya kira orang mampu itu akan mengalami dengan orang tua, tapi siswa miskin dipaksa untuk jadi hedon, pulang ke rumah dengan kondisi yang sebaliknya. Itu menjadi persoalan secara psikologis begitu. Nah, selain itu tentunya tempat-tempat yang judulnya kan karya wisata atau kalau SMK itu kunjungan ke tempat-tempat ke pabrik gitu, ke tempat-tempat yang berkaitan dengan kinerja dia gitu. Tetapi ya lebih banyak karya wisatanya. Satu hal yang membuat maksudnya dihentikan itu komersialisasinya. Karena ternyata biayanya besar. Kenapa biayanya besar? Itu antara travel itu bersaing untuk sebesar-besarnya memberikan fee manajemen kepada kepala sekolah. Nah, jadi yang memberikan fee manajemen kepada kepala sekolah
itulah yang biasanya dipilih oleh oknum kepala sekolah. Nah, dan juga memberikan eh, kan biasanya kalau 10 siswa 1 guru gratis gitu ya. Selain akhirnya memberikan uang jajan bagi guru. Sehingga ini yang membuat mahal gitu. Yang membuat mahal itu fee management, membawa guru yang sebanyak-banyaknya untuk kegiatan itu, dan juga ada uang saku. Nah, sebetulnya kalau tidak seperti itu, betul-betul menambah dan tempat yang dikunjungi itu nggak usah yang mewah-mewah sehingga tidak membuat anak jadi head on. Nah, tapi bagi saya di Jawa Barat ini untuk SMA IPS misalkan ada suku-suku ya suku adat lah datang ke sana atau tempat kerajinan. Nggak usah dibawa ke tempat-tempat yang memang ya bahkan ada beberapa sekolah yang swasta lah. Kan swasta itu ada yang elit, ada yang alit. Yang elit itu udah ke Singapura. Nah, bahkan sekarang lagi ngetop di Jawa Barat umroh. Siswa dibawa umroh. Itu udah beberapa sekolah berhasil, sudah dapat pujian, sekolah bisa membawa umroh siswanya gitu. Saya tidak tahu, itu kan ada beberapa sekolah yang saya lihat membuat postingan sekolahku sudah berhasil membawa umroh. Saya kira kalaupun urusan agama sah-sah saja kalau yang punya uang begitu ya. Tetapi jangan sampai Kang Dedi tidak mau yang miskin dipaksa dengan pinjam ke sana kemari untuk kegiatan tersebut. Saya di kampung di rumah saya, Kang Ade, Mas Bambang, ketua koperasi. Banyak tetangga-tetangga yang pinjam uang ke koperasi hanya untuk piknik anaknya. Ya, Pak Iwan pinjam uang buat piknik anak saya. Oh, berapa? 2 juta. Ya, saya kasih aja asal bayarnya benar gitu. Itu bayangkan kalau pinjam uangnya ke rentenir misalkan, bukan ke koperasi seperti ke saya. Nah, itu persoalan-persoalan. Sekali lagi, karya wisata itu tidak selalu negatif, pada hal yang positifnya. Tinggal bagaimana mengelola karya wisata ini jangan jadi karya usaha. Kadang-kadang diplesetkan karya wisata jadi karya usaha. Begitu, Kang. Oke. Jadi sebenarnya lebih banyak turnya dibanding studinya, dan kenapa ini dan study tour juga jadi bahan bancakan ya bagi sekolah. Tapi kalau kita lihat beberapa kali kami diskusi juga, kenapa sekolah tetap ngotot ada studi tour atau karya wisata atau karya usaha yang disebutkan oleh Kang Iwong. Juga kadang-kadang pihak travelnya melobi dinas, ya, sehingga dinas juga yang menekan kepala sekolah agar melakukan study tour, dan yang ini juga menjadi tekanan tersendiri bagi kepala sekolah untuk menjalankan ini. Ini kalau di Jawa Barat ada nggak praktik-praktik seperti ini? Kalau kata orang Cirebon, podo bae lah. Podo bae. Podo bae. Jadi ada beberapa yang memang ya kayak siplah lah. Ini siplah kayak siplah belanja, tapi ini dalam bentuknya seperti siplah karya wisata. Jadi beberapa travel sudah melakukan pendekatan dengan kalau dinasnya. Ya oknum lah. Saya tidak. Kepala dinas cuma satu, Kang. Oknum pakai S kan, oknum. Kalau kepala dinas cuma satu, ini oknum lah. Karena banyak pejabat di dinas atau di cabang dinas itu untuk melakukan, walaupun bahasa pejabat itu selalu himbauan dan saran. Nah, bahasa pejabat itu disarankan gunakan ini, tetapi ke bawahnya itu seperti instruksi dirasakan di mana-mana gitu. Jadi kalau apa yang disampaikan pejabat, ya saya tidak menginstruksikan, itu menghimbau, menyarankan gitu. Tetapi bawahan itu ada istilahnya gimana ingin kepuji, ingin kepake, maka apa yang diucapkan oleh atasannya selalu diikuti. Bahasa Islamnya saminau atona. Ya. Dia akan melakukan apa yang dikatakan. Mas Bambang mungkin ada pertanyaan dengan Iwang? Ya, menurut saya sih kalau studi tour itu ya baik-baik aja ya. Bahkan studi tour live in ya, tinggal bersama masyarakat di komunitas tertentu, itu baik-baik saja. Dan saya kira itu juga harus menjadi bagian penting dalam pendidikan ya, karena
kita anak-anak ini belajar, guru mengajar itu tidak boleh dibatasi hanya di ruang kelas. Itu juga harus melintasi tembok sekolah ya, supaya melihat realitas secara langsung, dan itu bisa dibawa ke sekitar sekolah, ke kota lain dan sebagainya. Tapi persoalannya kan ini ada dua ini. Pertama, studi tour, lalu sekarang ini diselewengkan menjadi tadi ya karya usaha ya. Jadi lalu para guru, kepala sekolah, birokrasi pendidikan itu mengambil manfaat, mengambil untung dari itu. Ini kan yang nggak benar ya. Dan saya kira apa yang dilakukan Kang Deddy itu ya bagus sebagai shock terapi. Tetapi tadi soal prosedur, soal kecenderungannya kok kayak jadi otoriter ya. Zaman sekarang ini zaman sosial media, kalau atasan, menteri, DPR marah-marah pada bawahannya, pada rekan kerjanya, itu jadi dipuji-puji oleh publik ya. Ini cenderungnya juga nanti menjadi ajang cari muka. Dari konten aja harus ya. Padahal esensinya bukan di situ ya. Misalnya kalau kita kritisi nih, Kang Deddy melarang studi tour di luar provinsi. Nah ini kan agak aneh juga ya. Misalnya sekolahnya di Bekasi atau di Depok, mau studi tour ke Monas misalnya, ya lebih dekat, lebih dekat daripada ke Bandung ya. Kenapa dilarang gitu ya alasannya? Jadi masalahnya bukan seperti itu, nggak bisa digeneralisir ya. Tetapi saya kira harus ditata ulang nih tentang studi tour, tentang Leven ya. Itu bagaimana supaya memang benar-benar ini edukasinya yang penting, bukan soal mencari uang dari murid. Kalau perlu itu difasilitasi oleh negara atau pemerintah daerah. Misalnya pemerintah daerahnya menyediakan alat transportasinya dan sebagainya yang bisa dipakai bergantian oleh sekolah. Saya kira itu akan lebih aman dan lebih bermanfaat. Dan studi tour tadi turnya menjadi dominan, studinya kecil ya. Jadi satu sekolah berangkat rame-rame atau satu angkatan berapa ratus orang ya. Saya kira nggak efektif. Lebih efektif sebenarnya diorganisir per kelas ya, atau sesuai dengan kebutuhan pelajaran. Seperti tadi Kang Deddy bilang, anak-anak yang belajar sosiologi, anak SMA di Bandung relevan banget juga. Live-in di suku Baduy misalnya ya, itu bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya, yang luar biasa mengejutkan gitu ya. Masalah biaya itu soal kedua ya. Kalau di luar negeri juga biasa studi tour ya. Misalnya bahkan anak-anak di Prancis itu sering studi tour ke Inggris yang bagian selatan, itu Brighton, itu ada museum dan macam-macam ya, dan itu antar negara ya studi tournya, tapi itu terjangkau dan barangkali juga dibiayai oleh negara untuk keperluan studi tour ini. Jadi jangan dilarang studi tournya, tetapi yang harusnya tidak dilakukan adalah mengkomersialisasi studi tour itu. Dan saya kira kalau Kang Deddy memang Gubernur Jawa Barat ini memang concern untuk membenahi pendidikan, jangan berhenti di situ ya. Perangi korupsi sekolah itu yang penting ya. Jadi studi tour bagian dari memerangi korupsi. Menata studi tour itu bagian dari memerangi korupsi sekolah di Jawa Barat. Jawa Barat bisa jadi contoh ya, sekolah yang bebas korupsi itu luar biasa ya. Saya kira harus ke sana ya. Dan memang oke lah teguran pemecatan Kang Deddy cukup 2 kali saja ya. Tapi saya kira kepala dinasnya lebih perlu diberdayakan ya kan. Kalau Kang Deddy terlalu banyak ngurusi ini, nanti Jawa Barat malah terlantar ya. Dan saya kira ide Kang Deddy soal wajib belajar untuk anak SMA itu saya kira ketinggalan zaman lah. Ide berbahaya kalau kita ngomongin zaman sekarang ya, masa menghadapi
masa depan yang apa, yang tantangannya beda banget ya. Disiplin yang didefinisikan oleh sekarang itu beda banget dengan disiplin tentara, dan apa yang mesti ditiru sih dari wajib belajar. Tentara yang baris berbaris saja tiap hari aja nggak disiplin ya kan, malah nyerang polisi ya kan. Jadi saya kira kita masyarakat, publik, guru-guru juga harus kritis pada Kang Deddy ya. Kalau Kang Deddy nggak benar, suarakan bahwa Pak Gubernur nggak benar ya. Saya kira itu penting. Kang Iwo udah lumayan bersuara keras ya. Kang, tapi gini, tadi kan Mas Bambang bilang sebenarnya study tour bagian penting juga dalam pendidikan. Asal memang benar-benar study dan tidak dikomersialisasikan, tidak dijadikan sebagai ajang untuk korupsi, tidak dijadikan ajang untuk cari uang begitu. Nah, kalau menurut Kang Iwong, apa yang mesti dibenahi supaya study tour atau karya wisata ini benar-benar dipakai untuk kepentingan tujuan pendidikan, bukan tujuan komersialisasi ya. Ini kan sebagai mantan guru, juga pengurus di sekolah, aktivis pendidikan, Kang Iwong udah pasti tahu lah masalah-masalah fundamentalnya ada di mana dan apa yang mesti dilakukan gitu ya. Apakah study tour-nya benar-benar dihapus, diganti dengan kegiatan yang lain, atau masih ada tapi dengan tadi memperkuat aspek studinya sehingga peserta didik bisa mengalami hal langsung lah ya, hal-hal yang akan dihadapi mereka di kemudian hari gitu, atau bisa belajar dari lingkungan mereka. Gitu Kang Iwong. Apa yang mesti dibenahi secara fundamental? Ya, mungkin yang pertama saya perlu jelaskan dulu, ada SMA, ada SMK kan. SMK itu kunjungan industri, namanya kunjin, bukan karya wisata. Kunjin ini seperti hal yang setengah wajib dilakukan oleh siswa SMK, kunjungan ke tempat-tempat industri sebagai pengalaman ketika dia kelak di pekerjaan. Namun tadi Kang Ade, Kang Mas Bambang, kunjungannya banyak, ke industrinya sedikit gitu. Jadi jalan-jalan kunjin ke Surabaya, ke PT PAL, nanti wisatanya ke Bali misalkan. Nah itu ya. Nah jadi sekali lagi kunjin itu ya, Kang Deddy juga mesti dapat informasi bahwa tidak semua karya wisata karena ada kunjin. Jadi yang mesti diperbaiki gitu ke depan itu betul-betul bentuk transparan. Karena saya dengan Kang Ade dulu pernah melakukan penelitian faktor penyebab terjadinya korupsi di lingkungan sekolah. Salah satu diantaranya otoritas kepala sekolah terlalu tinggi gitu ya Kang ya. Ya. Nah, ketika otoritas terlalu tinggi saat itu, maka kita usulkan lahirlah Dewan Pendidikan sekarang. Nah, karena kepala sekolah dilarang, sekarang pindah otoritasnya ke Dewan Pendidikan yang tinggi gitu. Jadi beberapa sekolah bayarnya ke komite, bukan ke manajemen. Jadi komite yang mengatur. Salakona itu Surabaya benar Kang? Apa? Salakona Surabaya berarti? Ya Surabaya gitu, hanya pindah tangan. Karena ada larangan. Ada Pergub nomor 97 tahun 2021 yang mengatakan satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan. Nah, jadi ketika tidak boleh maka dialihkanlah ke komite. Jadi bayar ke bendahara komite itu salah satu pengembangan ada kepala sekolah ya Kang. Dialihkan, tetap aja lah podo bae. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Saya pernah berdiskusi dengan Sabar Pungli Jawa Barat. Jadi yang pertama bahwa kegiatan ini dibicarakan terlebih dahulu dengan orang tua siswa oleh pihak penyelenggara. Kemana lokasinya dijelaskan, berapa biayanya itu disampaikan, dan berapa orang tua yang setuju, berapa yang tidak setuju. Nah, yang tidak setuju jangan dipaksa. Kalaupun berkaitan dengan akademik maka diganti dengan tugas lain yang dekat. Khususnya siswa yang tidak mampu, kalau tidak berangkat ke Jogja berkaitan dengan industri apa, pindah di Bandung banyak industri juga kan, tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya. Nah, bagi masyarakat yang mampu, kalau memang masyarakat yang tidak mampu ingin berangkat, maka subsidi silang begitu. Karena banyak alumni yang sudah bilang ke saya, dia protes ke Kang Deddy, Pak Iwan, saya tahu Bali, saya tahu Jogja gitu.
itu dari sekolah karena bapakku tidak pernah membawa ke sana gitu. Orang tua aku gak pernah piknik ke Bali, saya bisa tahu ke sana. Dan kalau saya berangkat dengan orang tua kan lebih mahal biayanya, satu keluarga berangkat ke Bali atau ke Jogja rame-rame itu berapa juta, dengan hanya 1 juta 2 juta biaya sekolah ada. Nah itu salah satu yang bicara begitu juga ke saya. Jadi kesempatan ke sekolah, jadi tahu ke tempat-tempat wisata itu dengan sekolah, dengan orang tuanya, karena tidak mau semua orang tua ngajak piknik tiap bulan, tiap tahun adalah ya, yang kesibukan orang tuanya sehingga lupa anaknya. Ada yang seperti ini. Jadi yang diperbaiki sistemnya, keterbukaannya disampaikan, ini mau kemana, biayanya berapa, dan di akhir kegiatan ada laporan begitu. Tapi tetap bahwa peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008, pungutan apapun disampaikan kepada orang tua yang mampu, tidak ditujukan kepada siswa yang tidak mampu. Ini Kang Deddy Mulyadi itu dia sangat marahnya itu karena ada keluhan siswa-siswa miskin yang harus ikut ikut wisata, pinjam ke sana kemari, ijazahnya ditahan. Ini kan yang kalau yang kaya-kaya itu saya kira nggak, yang mampu itu nggak ada persoalan, dengan sekolah lebih murah. Kalaupun berangkat dengan orang tuanya bisa lebih mahal, dan dengan sekolah bisa bareng-bareng dengan teman sebaya, dengan pacar misalkan kalau SMA, nah, lebih senang daripada dengan orang tuanya. Ini aspirasi para siswa yang disampaikan ke saya. Oleh karena itu ya intinya diperbaiki sistemnya. Tadi dikatakan Mas Bambang, banyak kan studi banding siswa luar negeri ke Indonesia gitu. Bukan kita pun, dan kalau hanya di Jawa Barat yang dilarang, saya kasihan juga nih para siswa Jawa Barat pada nangkring di Masjid Al-Jabar, nangkring di geologi. Loh, itu kan banyak siswa-siswa luar Jabar main ke sini. Kok aku nggak boleh keluar katanya gitu. Kan Bandung ini jadi tempat karya wisata orang luar Jawa Barat, Sumatera, dari Jawa Tengah, Jawa Bali. Maka istilahnya sekarang itu lagi ngetren studi Bandung, bukan studi Bandung. Nah, maka Bandung jadi macet itu di dekat gedung sate itu, dekat kantornya Kang Deddy macet karena bis di geologi itu dari berbagai daerah di Jawa Barat. Kan mungkin kata anak-anak tidak adil. Masa gua nggak boleh teman-teman pada main di Jawa Barat? Nah itu jadi persoalan psikologis bagi anak-anak ketika Jawa Barat dilarang, sementara orang lain pada berdatangan ke kota Bandung. Nah itu, jadi sekali lagi di proses, artinya pengelolaan itu secara transparan, disampaikan berapa biayanya. Kalau biayanya lebih, saya setuju, bukan untuk fee management, tetapi untuk siswa yang tidak mampu, ikut biayanya dilebihkan dari siswa yang mampu. Itu saya kira. Dan frekuensinya tidak terlalu, cukup 1 kali. Jangan perangkatan, angkatan pertama, angkatan kelas 10 ke Pangandaran, angkatan kelas 12 itu, angkatan 11 itu ke Jogja, kelas 12 ke Bali. Itu seperti jatah proyek wali kelas gitu. Nah, itu mau wali kelas ke 10 ke sini nanti. Nah, jadi seakan-akan tiap angkatan itu ya punya proyek masing-masing. Cukup 1 kali sekedar mengenal lingkungan. Kalau 3 kali ya kasihan juga begitu kalau frekuensinya terlalu sering melakukan karya wisata. Sekali lagi, kunjin itu di SMK cukup 1 kali, dan salah satu persyaratan akademik di SMK begitu. Walaupun kenapa tidak ke PTNI gitu ya di Bandung, atau ke yang dekat-dekat kunjinnya tidak misalkan ke Jogja atau ke Bali. Saya kira tempat industri di Jawa Barat banyak. Di Kerawang, di Bekasi, itu di Cikampek lebih banyak untuk kegiatan kunjin. Cuman nggak ada untuk rekreasinya, begitu aja Kang. Kan tujuannya sebenarnya studi kan. Mas Bambang, terakhir apa yang direkomendasikan untuk memperbaiki ini? Karena ya tadi aspirasi dari murid, lalu kemudian juga sebenarnya pada dasarnya ya butuh lah siswa atau murid untuk melihat kondisi real, misalnya tempat industrinya kalau di SMK, atau kemudian Kang Iwong yang ke Baduy melihat kondisi sosial
budaya masyarakatnya begitu. Ini untuk menyeimbangkan agar sekali lagi tidak dijadikan sebagai ajang bancakan tapi lebih banyak studinya, apalagi selain yang tadi Mas Bambang jelaskan. Ya kalau aturan dari atas itu kan sifatnya ini ya shortcut ya, tapi sebenarnya ya harusnya sekolah di lingkungan sekolah itu yang bisa mengatur ya. Ini problemnya sebenarnya bukan di studi tournya, bukan di live end-nya, tapi justru ada udang di balik batu. itu yang Tujuannya ini yang problem ya sebenarnya. Dan prinsipnya kalau kita membuat kegiatan pendidikan kan ya relevan dengan topik yang kita pelajari, kemudian sejauh mungkin tidak mengeluarkan biaya yang besar. Bahkan andai kata itu ditanggung oleh negara pun kita nggak harus cari pengeluaran yang sebesar-besarnya, tetapi justru serendah-rendahnya, tapi manfaat sebanyak-banyaknya. Misalnya taruhlah siswa SD di Depok diajak ke Ragunan kan bagus-bagus saja ya, dan nggak harus sewa bus khusus, mungkin bisa naik bis umum atau KRL, itu bisa menjadi pengalaman yang menarik. Tentu ini nggak bisa diorganisir dalam jumlah yang sangat besar ya, mungkin satu kelas atau satu kelas dipecah menjadi berapa kelompok, itu menjadi hemat dan sangat bermanfaat ya. Misalnya anak-anak di BSD di sekitar KRL yang ke Lebak diajak ke Lebak, ada ke Baduy ya. Itu kan bisa murah banget ya, harga tiketnya cuma 15.000 ini ya. Ke Multatuli yang deket itu Multatuli cuma 1.000 atau 2.000 gitu Mas. Ya, dan itu diajak jalan dari stasiun pun nggak terlalu jauh. Jadi prinsipnya itu memberikan pengalaman anak belajar di luar kelas, di luar sekolah itu sangat bagus, tetapi jangan ada udang di balik batu, apalagi sifatnya untuk mencari keuntungan sebesar. Ini tantangannya. Kadang-kadang juga ada sekolah yang pembagian rapornya atau ijazahnya di mana gitu ya. Jadi siswa dipaksa atau murid dipaksa untuk ikut. Dan kalau orang tuanya nggak mampu, jadi masalah. Untuk ya tadi bisa terjerat pinjol gara-gara study tour. Gitu ya Kang Iwang. Ada solusi satu lagi mungkin bagi SMA nih, SMA SMK nih. Jadi baiknya dikelola saja oleh OSIS gitu ya. Jadi siswa yang mengelola lokasinya, guru sebagai steering committee aja. Di steering committee-nya guru, nanti siswa yang mengelola keuangan dan sebagainya nanti dilaporkan. Saya kira ini apa yang sampaikan ditakutkan oleh kita tadi, jadikan ajang bancakan itu, serahkan aja ke siswa. Kalau SMA nih, misalkan anak mau kemana dikelola oleh siswa, nanti laporan gitu. Walaupun kadang-kadang di belakang layar buat bapak mana gitu. Nah, ya, saya sudah melakukan gitu, Kang Ade, Mas Bambang melakukan itu, gitu seperti itu. Kalaupun saya kira anak jangan membiasakan gitu. Nanti kalau kepala sekolah dapat dari travel lah, jangan anak membiasakan nyogok ngasih-ngasih. Tetapi setidaknya terkontrol, tidak anak sebagai objek saja gitu. Jadi ini kan pembelajaran bagaimana proses pembelajaran anak mengelola suatu kegiatan dari sejak SMA. Itu pelatihan itu. Jangan jadi objek saja terus begitu Kang. Nah itu satu solusi juga gitu yang mesti sekolah ini jadi agen pendidikan. Iya. Mau usah ngurusin tur. Sekolah jadi agen pendidikan, jangan jadi agen perjalanan ya. mencari uang dari agen. Jadi agen perjalanan itu merangkap jadi travel. Ya. Oke. Sehat. OSIS itu kan ada bidangnya, ada bidang yang berkaitan dengan untuk kegiatannya berkaitan dengan ini. Ini saya kira tambahan dari saya gitu. Oke, Kang Iwang, Mas Bambang, saya kira terima kasih banyak atas pencerahannya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kang Dedi bisa menjadi shock terapi, mudah-mudahan jadi shock terapi kepada sekolah-sekolah agar tidak menjadikan peserta didik sebagai objek untuk komersialisasi lah, untuk cari uang.
Studi tour bagus kalau studinya lebih banyak, lebih dikuatkan dibanding turnya, bukan sebaliknya. Dan juga jangan jadikan studi tour ini sebagai ajang untuk mencari uang, ajang untuk kolusi dengan travel begitu. Dan cara untuk memperbaikinya juga tidak terlalu sulit ya, secara struktur mesti dipastikan agar ketika akan menjalankan studi sudah jelas apa yang mau didapat, mau kemana untuk mendapatkan itu, lalu pengelolaannya biar aja peserta didik ya yang mengelola itu begitu. Dan kalau bisa pemerintah atau negara yang ikut mensubsidi gitu ya. Kalau di Bandung ya banyak tempat, di daerah sekitaran Jawa Barat juga banyak tempat gitu ya, dan itu bisa kalau nawaitunya memang untuk studi, saya kira unsur uangnya juga nggak akan terlalu banyak gitu ya. Ini masalahnya kenapa menjadi mahal, karena nawaitunya cuma tur karena dipaksa gitu ya. Saya kira itu Kang Iwang. Kita bertiga ini tidak anti karya wisata kan? Iya. Cuma kita sepakat gitu pada akhir pertemuan ini, perbaiki sistemnya dan jangan sampai siswa miskin jadi terpaksa itu aja gitu Kang. Iya. Betul, jangan gara-gara study tour banyak peserta didik atau orang tua yang terjerat pinjol gitu ya Kang. Gitu. Siap Kang Iwang, Mas Bambang, terima kasih banyak atas waktu dan pencerahannya kepada Sobat Pendidikan. Dan Sobat Pendidikan jangan lupa untuk like, untuk komen, tentu saja mengajak pihak-pihak yang lain untuk subscribe channel ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu kontribusi kita bagi penguatan pendidikan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.